Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar? Jumpa dalam program Pastor Talk. Saya berdoa dimanapun saudara berada, penyertaan dan sukacita Tuhan selalu penuh atas kita. Amin. Renungan hari ini adalah bagian terakhir dari seri belajar dari hal-hal sederhana yang Tuhan pakai untuk berbicara dalam Alkitab. Renungan hari ini saya beri judul Pelajaran dari Air Hidup. Haus yang dipuaskan selamanya. Setiap kita pasti pernah merasa haus ya saudara. Kalau kita haus, kita tahu kita harus minum. Lagi panas, kita minum air dingin, rasanya segar, rasanya seperti hidup lagi ya saudara. Tetapi ada jenis haus yang lain, haus yang tidak kelihatan. Haus itu ada di dalam hati, haus akan kasih, haus akan penerimaan, haus akan damai, haus akan arti hidup. Dan seringkali kita mencoba memuaskan haus tersebut dengan banyak hal. Dengan pekerjaan, dengan uang, dengan relasi, dengan pengakuan dari orang lain. Dan yang terjadi adalah semakin dikejar, semakin kosong. Tuhan Yesus berbicara tentang air ini di dalam Yohanes 4 ayat 14. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dalam ayat ini Tuhan Yesus sedang berbicara tentang air hidup, air yang memuaskan sampai ke dalam. Kita bisa belajar dari contoh perempuan Samaria. Dia datang ke sumur siang hari sendirian karena malu, karena lelah dengan hidupnya. Dia sudah mencoba banyak hal dalam hidup, relasi demi relasi, tetapi tetap saja hatinya kosong. Sampai saat itu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, menjadi perjumpaan yang mengubahkan. Dalam satu percakapan saja, hidupnya berubah. Ini yang akan terjadi saat seseorang menemukan air hidup. Bukan cuma keadaan yang berubah, tapi hatinya dipuaskan. Tuhan Yesus bukan cuma memberi solusi sementara, tetapi Tuhan Yesus adalah jawabannya. Nah, saudara terkasih, ini penutup dari seluruh seri yang kita bahas. Kita sudah banyak belajar dari hal-hal sederhana. Dari buah zaitun, kita belajar bahwa hidup yang ditekan bisa menghasilkan sesuatu yang berharga. Dari gandum, kita belajar bahwa untuk berbuah, kita harus berani mati terhadap diri sendiri. Dari domba, kita belajar bahwa kita tidak diciptakan untuk berjalan sendiri. Kita butuh gembala. Dari emas, kita belajar bahwa proses api bukan untuk menghancurkan, tetapi memurnikan. Dari angin, kita belajar bahwa Tuhan sedang bekerja walaupun kita tidak selalu melihatnya. Dan hari ini kita belajar dari air hidup. Kita belajar satu hal yang sangat penting, bahwa semua proses itu punya tujuan, yaitu membawa kita kembali kepada Tuhan Yesus. Karena pada akhirnya yang kita butuhkan bukan hanya perubahan hidup, tetapi kepenuhan hidup di dalam Tuhan Yesus. Banyak orang hidup, tapi sebenarnya kosong. Banyak orang yang terlihat kuat, tapi di dalamnya haus. Dan kabar gembiranya adalah Tuhan Yesus berkata, "Datanglah kepadaku." Yohanes 7 ayat 37, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Jadi saudara, Tuhan gak nunggu kita sempurna. Tuhan cuma menunggu kita datang. Kita datang dengan hati yang jujur, datang dengan segala kelelahan, datang dengan segala kekosongan. Dan saat kita datang, Tuhan tidak hanya mengisi, tetapi Tuhan melimpahkan berkat-Nya. Karena Tuhan adalah sumbernya.
dan hanya Tuhan yang bisa memuaskan hati manusia sepenuhnya. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau adalah sumber kehidupan kami. Hari ini kami datang kepadamu, meminta Engkau memenuhi hati kami. Penuhi hati kami dengan damai, dengan kasih, dan sukacita yang hanya darimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, dari seluruh seri ini kita sudah belajar zaitun, tekanan menghasilkan sesuatu yang berharga. Gandum, harus mati untuk berbuah. Domba, kita butuh Tuhan sebagai gembala. Emas, proses memurnikan, bukan menghancurkan. Angin, Tuhan bekerja walau tidak terlihat. Air hidup, hanya Tuhan yang memuaskan jiwa. Saya berdoa renungan ini bisa menjadi pengingat, bisa menguatkan, dan bisa membantu kita semua menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Jangan lupa bagikan renungan ini ke saudara, ke keluarga, ke teman-teman juga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.